perkembangan komputer dapat 5 generasi. Yang pertama, generasi pertama 1940 sampai 1956, yaitu komputer tabung vakum menggunakan vakum tube sebagai komponen utama. Yang kedua, ukurannya besar, panas dan lambat. Contohnya itu ENIAC. Yang kedua, UNIVAC 1. Dan versi kedua tahun 1956 sampai 1963, komputer transistor. Ciri-cirinya itu menggunakan transistor lebih kecil dan cepat dari tabung vakum. Mulai digunakan untuk bisnis dan militer. Contoh produknya yaitu IBM 1401 dan IBM 7094. Generasi ketiga yaitu tahun 64 sampai tahun 71. Nama komputer itu sirkuit terpadu yaitu atau IC. Ciri-cirinya itu menggunakan integrated circuit atau IC. Yang kedua, ukurannya akan lebih kecil, hemat energi dan lebih murah. Contoh produknya itu IBM System 360. Generasi keempat yaitu 1971 hingga sekarang. Nama komputernya itu microprocessor. Ciri-cirinya itu menggunakan microprocessor atau chip komputer. Komputer pribadi, PC atau mulai muncul. Contohnya yaitu Apple, IBM PC. Generasi kelima sekarang dan masa depan. Kecerdasan buatan atau AI. Ciri-cirinya itu fokus pada AI, machine learning dan komputer paralel. Contohnya itu komputer cerdas seperti Watson, asisten virtual dan komputer kuantum. Perkembangan komputer. Pada abad ke-19, Charles Babbage menciptakan konsep komputer mekanik. 1940-an, komputer elektron pertama ENIAC dikembangkan. 1950-an, komputer komersial pertama Universet diperkembangkan. 1980-an, komputer pribadi menjadi populer dengan 1BM dan Abraham Mincher. Tokoh informatika Charles Babbage, Alan Turing, Stephen Joseph, dan Stephen Wozniak, dan Bill Gates. Sosial informatika dalam aspek hukum, yaitu yang pertama adalah pelanggaran privasi. Data pribadi mudah disalahgunakan, maka dari itu harus adanya undang-undang untuk melindungi hal tersebut. Yang kedua, kejahatan cyber. Muncul kejahatan baru seperti penipuan online dan peretasan akun itu merupakan kejahatan cyber. Yang ketiga, bukti digital. Digital sebenarnya membuktikan keaslian data di pengadilan. Sekian, terima kasih. Berikut ini beberapa aspek yang berhubungan dengan aspek ekonomi dari produk informatika. Yang pertama, komputerisasi untuk menyamankan pengguna. Seiring berjalannya waktu, produk yang menggunakan ilmu informatika kian bertambah. Contohnya, pada awalnya mereka diciptakan dengan banyak kekurangan, namun sekarang ditambah spesifikasi tertentu. Peningkatan produk informatika untuk aspek ekonomi ini dilakukan untuk membuat nyaman pengguna. Yang kedua, ada sistem komputasi yang menunjang aktivitas manusia. Selain dari komputer, kita juga bisa menggunakan produk informatika yang lainnya, yaitu seperti smartphone. Dan berkat smartphone ini bukan hanya sekedar untuk berkomunikasi, perkembangan seluruh juga jauh melampaui dari itu saja. Kita sekarang sudah bisa menggunakan smartphone sebagai sumber informasi, membaca komik, ataupun membaca cerita, dan kita juga bahkan bisa bertransaksi uang dengan menggunakan smartphone saja. C. Informatika untuk masa depan. Informatika untuk masa depan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu, pertama, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kedua, membantu pemerintah dalam bersosialisasi kebijakan. Yang ketiga, kita dapat mengetahui budaya luar negeri. Keempat, kita dapat menyebarkan suatu karya kita. Kelima, kita juga dapat melakukan pertukaran pelajar. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, menurunnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kedua, membuat orang jadi kecanduan akan teknologi sepanjang waktu. Contohnya itu seperti game online. Ketiga, memunculkan tindakan kriminal. Contohnya itu seperti menyebarkan informasi hoax atau informasi palsu. Yang keempat itu meningkatnya jumlah pengangguran. B. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Karir di bidang informatika ada sangat banyak. Beberapanya ada information technology, ada data scientist, ada product manager, dan
ada back-end engineering. Selain karir, ada juga studi lanjut dari informatika, dari SD, SMP, dan sampai SMA. SD di mana kita diajar untuk berpikir secara komputasional, dan SMP di mana kita diajarkan ditambah dengan dikenalkannya dengan area teknologi dan informasi komunikasi yaitu TIK. Setelah itu, pada saat SMA, kita diajarkan untuk berkreasi dan berinovasi, untuk menghasilkan karya digital, untuk menjawab suatu tantangan dalam kehidupan. Dalam SMA juga kita bisa diajarkan loh untuk membuat coding dan juga membuat satu aplikasi.